Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang diskusi kita pada hari ini yang tentunya akan membahas isu-isu menarik yang ada di sekitar kita tentunya. Bersama saya Alifah Wahdini yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat pada saat ini terkait syirik, tradisi, akidah, dan bagaimana sih mencari keseimbangan dalam budaya lokal. Nah, kita tahu ya, Indonesia itu memiliki kekayaan yang cukup banyak, terutama dalam segi tradisi, yang memang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Dan termasuk di Riau sendiri ya, dengan tradisi khasnya, bakar tongkang, pacu jalur, dan lain sebagainya. Nah, namun seringkali nih muncul pertanyaan, bagaimana tradisi ini dikaitkan dengan nilai akidah, dengan syariat-syariat yang ada? Apakah sejalan atau malah melenceng nih dari syariat-syariat yang ada? Nah, kita akan membahas dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Arfi Marzuki, seorang tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau tentunya. Dan untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, untuk mengawali diskusinya kita pada hari ini, saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan terkait dengan syirik. Apa sih syirik itu dan bagaimana pandangan Bapak tentang syirik itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syirik asal katanya syarikah, yang dalam arti itu bersekutu atau bisa dikatakan juga bersama-sama. Dan ini dalam konteks dunia itu sangat dianjurkan. Dalam konteks dunia kita bersyarikah, kita bersekutu dengan orang lain untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kemaslahatan umat. Kita sangat dianjurkan untuk bersyarikah. Tapi dalam konteks kita mensekutukan syirik kepada Allah, menganggap bahwa Allah membutuhkan makhluknya, membutuhkan sekutu untuk mengurus makhluknya, mengurus kita, itu sesuatu yang sangat diharamkan dalam Islam, yang sangat dalam Al-Quran disebut sebagai sebuah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, maksudnya syirik kepada Allah, itu adalah sesuatu kezaliman yang sangat besar. Kezaliman itu dalam konteks kepada diri kita sendiri, ya. Kezaliman, zalim kepada diri kita sendiri, karena Allah sangat tidak menyukai keyakinan demikian bahwa Allah butuh makhluknya untuk mengurus alam semesta, untuk melakukan kehendaknya, sama sekali tidak. Jadi perilaku syirik ini sesuatu yang harus kita jauhi, sesuatu yang harus kita hindarkan untuk menjaga kemurnian akidah kita kepada Allah. Karena kalau sudah syirik, maka hukumnya nanti di hadapan Allah adalah kekal di dalam neraka. Nauzubillah ya, nauzubillah min dzalik. Itu dia tadi penjelasan tentang syirik, teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke topik berikutnya yang masih relevan dengan syirik, terkait tradisi. Nah, kita tahu di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan tadi banyak banget tradisi-tradisi yang ada. Nah, bagaimana sih Bapak kaitan antara syirik itu tadi dengan tradisi-tradisi yang ada? Tradisi itu adalah warisan, warisan dari budaya, warisan dari nenek moyang kita. Di dalam tradisi menganut satu nilai-nilai, mengandung unsur-unsur kebersamaan, ada unsur pendidikan yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, kita hormati nilai-nilai tersebut. Nah, bila di dalam unsur kegiatan atau aktivitas tradisi ada hal-hal yang berbau dengan kesyirikan, yang itu dapat merusak akidah kita, maka bukan tradisinya yang dihilangkan, tapi unsur-unsur yang demikian, unsur-unsur kesyirikan tersebut yang harus dihapuskan, ya, yang harus kita luruskan dan diberikan pemahaman kepada generasi-generasi berikutnya, hal-hal yang harus diperbaiki dari unsur tradisi tersebut. Kenapa? Karena yang akan kita hadapkan nanti di hadapan Allah di hari penghakiman adalah akidah kita, bukan tradisi ini.
Ya, jadi yang akan kita hadapkan kepada Allah nanti adalah akidah kita. Andai kata kita mencampur adukkan di dalam sebuah tradisi ada unsur kesyirikan yang itu berbahaya. Andai kata kita nanti dihadapkan kepada Allah, nah maka ini yang harus kita perbaiki, ini yang harus kita hilangkan sehingga unsur tradisi tersebut benar-benar murni menjadi aktivitas budaya. Ya, karena aktivitas budaya itu juga banyak manfaatnya. Ada unsur kebersamaan di sana, ada unsur gotong royong, ada unsur silaturahim dan sebagainya, sehingga itu bermanfaat bagi persatuan masyarakat. Namun, andai kata ada unsur-unsur yang berbau dengan kesyirikan, nah inilah yang harus kita luruskan, inilah yang harusnya diperbaiki, dan ini menjadi tugas bagi para ulama untuk meluruskan hal-hal tersebut di tengah-tengah masyarakat. Oke, itu dia teman-teman terkait antara tradisi dengan syirik itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih Bapak caranya biar kita bisa nih menyeimbangkan antara tradisi ini dengan nilai-nilai agama itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa tradisi tetap harus kita lestarikan, kita hormati. Tidak boleh kita hilangkan tradisi tersebut karena ada nilai-nilai positif yang juga bisa kita ambil dari tradisi-tradisi yang ada. Ya, mungkin kita bisa melihat ada event pacu jalur, di sana ada semangat perjuangan, ya nilai juang, semangat untuk menjadi yang terbaik. Ada gotong royongan di sana ketika membuat jalurnya sendiri. Kemudian ada event-event tradisi budaya lainnya di masyarakat kita, ada tari-tarian dan segala macam. Yang itu yang harus tetap kita jaga. Ya, itu yang harus tetap kita luruskan. Nah, andai kata di dalam nilai-nilai tradisi tersebut terselip sesuatu yang sifatnya mungkin bisa disebut sebagai unsur kesyirikan dan segala macam, mungkin ada perdukunan dan segala macam, sekiranya itu ada, maka kembali kepada para pelaku seni dan budaya bahwa untuk segala sesuatu yang mereka jalani tidak ada kait mengaitnya dengan hal-hal yang di luar keyakinan mereka, bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi sesungguhnya adalah ketetapan dari Allah. Jadi tidak perlu diyakini hal-hal yang andai kata mengandung unsur kesirikan segala macam. Nah, ini menggunakan jin dan segala macam bla bla bla. Ya, sudah biarkan saja semua itu berjalan, bahwa kita di situ ada unsur pendidikannya apa? Bahwa kita memang di alam dunia ini Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku ciptakan jin dan manusia. Ya, artinya kita hidup dalam ruang yang berdampingan, artinya ada jin dan manusia. Namun segala sesuatu yang terjadi pada diri kita semuanya murni adalah atas ketetapan Allah. Ya, ini si Anu menjadi juara, ini karena pawangnya hebat, dukunnya hebat, kemudian dia menjadi juara. Nah, ini hal-hal keyakinan yang seperti ini yang harus kita luruskan, bahwa semua itu terjadi adalah atas ketetapan Allah. Siapa yang menjadi yang terbaik dan tradisi yang seseorang tidak mengalami musibah dan segala macam. Ya, harus kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, menang kalah, baik buruk, ada musibah atau tidak, semuanya murni sebagai sebuah ketetapan Allah, kehendak Allah semata, tidak karena ada unsur makhluk lainnya. Oke, itu dia teman-teman. Begini Bapak, ada nggak sih contoh konkret tentang bagaimana mengubah yang tradisi yang melenceng tadi menjadi berlandaskan pada nilai-nilai akidah yang ada? Baik, kalau kita melihat kepada sejarah Jawa misalnya, dunia pewayangan, bahwa dahulunya pewayangan itu awal mulanya banyak mengandung unsur-unsur kajian-kajian dari India yang mengandung unsur Hinduisme seperti itu. Kemudian bentuk wayang yang juga dianggap berbentuk gambaran makhluk secara seutuhnya, itu juga sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ketika dalam sejarah disebutkan ketika Masjid Demak dulu akan diresmikan oleh Sunan Kalijaga ingin menampilkan pewayangan.
Nah, pada saat itu terjadi penentangan dari para sunan yang lain, diriwayatkan demikian pada ulama, karena wayang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh Sunan Kalijaga berinisiatif untuk merubah bentuk wayang itu tidak seperti gambarnya sebelumnya, sehingga kita bisa lihat bentuk wayang saat ini tidak bentuk seperti manusia, ya, gambarannya jauh dari bentuk manusia. Nah, sampai saat ini masih dilestarikan. Nah, kemudian dari cerita-cerita pewayangan itu juga kita lihat sudah lebih mengarah kepada ajaran-ajaran bagaimana Islam yang sesungguhnya. Dan kita sejarah juga sangat mencatat dan mengetahui dan diakui bahwa Sunan Kalijaga bukan hanya sebagai seorang ulama tapi juga sebagai seorang seniman menggunakan wayang menjadi media dakwah dalam Islam. Ya, menjadi media dakwah dalam Islam, memunculkan tokoh-tokoh yang luar biasa yang kemudian semuanya dikaitkan dengan dunia keislaman, pendidikan keislaman, sehingga di tanah Jawa Islam dapat tumbuh dan berkembang, yang salah satu medianya adalah melalui media pewayangan. Menarik ya, ternyata ada kaitannya juga dengan sejarah-sejarah yang ada. Selanjutnya untuk yang terakhir nih, bagaimana atau apa pesan Bapak kepada generasi muda tentunya tentang bagaimana pentingnya menjaga tradisi dan akidah secara harmonis? Ya, tradisi harus tetap dihormati dan harus tetap dilestarikan. Karena tradisi itu seperti yang kita sampaikan tadi mengandung nilai-nilai positif. Ada unsur-unsur kebaikan di dalamnya, tidak semuanya mengandung unsur negatif, ya. Oh, ini ada kesyirikan, oh tradisinya dihilangkan. Bukan seperti itu. Jadi yang kita hilangkan itu adalah unsur kesyirikannya. Nah, untuk generasi muda ada tradisi yang di dalamnya ada unsur kesyirikannya yang ditinggalkan. Kesyirikannya yang harus dihilangkan, tradisinya tetap harus dijaga. Karena apa? Kembali kepada yang kita katakan tadi, bahwa yang akan kita hadapkan nanti kepada Allah adalah akidah kita, tauhid kita kepadanya, bahwa kita di akhir hayat kita murni hanya mengesahkan Allah. Maka patutlah kalau Nabi mengatakan barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka kata Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Oke. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita yang sangat menarik hari ini tentunya, dari pembahasan bersama narasumber kita Bapak Arfi Marzuki. Kami ucapkan terima kasih ya. Jadi kita bisa jadi lebih paham nih tentang pemahaman bahwa tradisi memang adalah bagian penting dari identitas budaya kita. Namun tetap harus selaras dengan nilai-nilai akidah agar nantinya tidak menyimpang. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak atas waktu yang telah diberikan serta pemikiran yang sangat berharga. Semoga apa yang telah kita diskusikan menjadi panduan bagi kita semua untuk lebih bijak dalam memahami tradisi dan akidah yang ada. Dan tentunya terima kasih juga buat para pendengar, para pemirsa yang sudah menyimak diskusi pada hari ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti diskusi kita selanjutnya, karena akan ada lebih banyak lagi tema menarik tentunya. Dan saya Alifah Wahdini pamit undur diri, sampai jumpa, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.